Halo guys, selamat malam. Balik lagi bersama gua di video yang berjudul Ngobrol Fitling, ngobrol sendiri video journaling ini. Ini malam ini tanggal 16 Maret tahun 2026 dan gua di sini akan membuat video yang episode Ngobrol Fitling ke-10 karena di tanggal kemarin, tanggal 15 Maret 2026, gua nggak sempet untuk membuat video yang ke-10 guys. Makanya di malam ini gua berencana ingin membuat dua video dalam satu malam. Dua video ya dalam satu malam, oke? Di sini sudah episode ke-10 dan sudah menandakan gua 10 hari kurang lebih lah ya, atau miss sedikit. Sudah hari ke-10 gua menjalankan Ngobrol Fitling ini, makanya sudah ke episode ke-10. Dan di video ini gue akan membahas tentang lakukanlah hal yang biasa kaliannya berdua itu sendiri gitu. Seperti misalnya gue makan di publik restoran, restorannya cukup terkenal, restoran fast food gitu. Gua di sana malam-malam makan sendiri guys, dan itu salah satu pengalaman, one of the great experience that I have yesterday. Itu tuh sangat menunjukkan suatu aura atau suatu wibawa gua ketika gua makan sendiri tidak ditemani oleh seorang pun gitu. Dan itu kalian bisa nggak hanya makan di publik gitu, kalian bisa misalnya mungkin nonton bioskop sendirian. Dan gue itu pernah nonton bioskop sendirian gitu ya, waktu gue masih duduk di bangku kuliah. Gue pernah nonton bioskop sendirian gitu, dan gue sudah sering melakukan makan makanan di publik, di tempat umum gitu sendirian. Dan itu tuh sangat melatih kepercayaan diri. Ketika di luar sana lu be the one on your own gitu, itu sangat melatih kepercayaan diri kita. Dan juga dengan kita melakukan semuanya sendirian, itu juga kita membuktikan bahwa kita bisa take care of ourselves di luar sana gitu. Dan gue tuh next thing that I want to do alone with myself itu gue pengen mencoba ke photobox sendirian guys. Gimana coba, yang tadinya photobox itu kesannya hal yang wajib dilakukan untuk minimal dua orang lah ya, berpasangan gitu. Dan gue pengen mencoba ke photobox sendirian gitu, foto-foto sendiri kan, ke photobox sendirian pasti akan mendapatkan kesan yang berbeda dari yang pada umumnya, yaitu photobox misalnya berdua gitu, bertiga, berempat kan. Gue sendirian gitu kan, makanya gue pengen banget ke photobox sendirian. Di tempat gue photobox lumayan banyak ya, mungkin ada di 2 atau 3 tempat yang gue tahu. Dan itu gue pengen ke photobox sendirian karena ingin mencoba melakukan bagaimana gue menyikapi ketika gue sendirian gitu. Itu sih. Dan juga ketika kita lagi sendirian itu sebenarnya kita itu nggak lagi buat dikasihanin gitu ya, karena emang kebetulan di waktu itu gue pengen sendirian aja gitu. Terus entah orang nggak mandang gue kayak kasihan itu nggak, atau apa, itu gue nggak begitu peduli. Yang penting gue bisa melakukan apa yang gue inginkan di hari itu sendirian gitu. I get what I want and I can do it with myself gitu loh.
Jadi lagi-lagi di Ngobrol Fitling ini gue nggak bakal edit video yang itu nge-cutting videonya lah, cut-cut tertentu lah. Gak bakal nge-edit no cut no edit untuk video Ngobrol Fitling ini seperti biasa, dan juga gue yang pasti gue akan nge-edit memonitoring suaranya agar kalian bisa mendengarkan gue, menyimak gue secara jelas gitu loh, karena uh, kenyamanan kenyamanan kalian dalam mendengarkan suara gue dan menyimak video gue, menyimak Ngobrol Feeling ini itu adalah sebuah tujuan dalam video Ngobrol Feeling ini gitu. Dan dengan kalian bisa mendengarkan suara gue secara jelas dan juga bisa menyimak video Ngobrol Feeling ini secara jelas, itu adalah suatu keberhasilan buat gue, karena gue bisa berhasil menyampaikan pesan dan juga topik-topik di video ini, di video Ngobrol Feeling ini secara secara mudah dipahami gitu. Dan di sini gue lagi memegang sebuah pipa bekas yang gue pakai buat properti mikrofon. Daripada yang kemarin itu kayaknya terlalu desain selfie sticknya, tong sisanya itu terlalu gimana gitu, terlalu memperlihatkan atau mengeksposkan besi-besinya, jadi cahaya dari depan bisa mantul ke besinya dan itu bisa memberikan efek glaring ke kamera. Untuk properti yang gue pegang ini sepertinya cukup proper buat dijadikan mikrofon. Dan juga nanti gue semisalnya gue di masa depan dapat seorang yang tertarik buat jadi bintang tamu gue bisa bertukar bicara dengan dengan mereka dengan seperti ini. Bagaimana tanggapan Anda dengan suatu fenomena di bla 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 bla? Dan itu memberikan nuansa seperti reporter berita atau yang pewawancara berita yang sesungguhnya gitu loh. Dan di episode ke-10 ini gue sudah merasakan kepercayaan diri gue dalam menyampaikan hal yang ada di pikiran gue, yaitu seperti halnya gue sudah tidak begitu memikirkan bahwa gue bakal seperti bicaranya seperti apa di depan publik atau di depan kamera seperti ini, karena itu gue tidak terlalu memfokuskan bahwa gue tuh harus jelas dan lancar gitu. Yang harus gue fokuskan itu adalah bagaimana gue cara menenangkan diri gue agar suara yang gue hasilkan bisa terlihat atau terdengar dengan jelas di depan orang atau di depan publik yang menjadi lawan bicara gue. Dan sejauh ini penggunaan mikrofon eksternal ini sudah begitu menemani gue di 4 video belakangan, 3 atau 4 video yang belakangan ini gue pakai ini, dan itu hasilnya sangat memuaskan, apalagi kalau gue menggunakannya di depan mulut seperti ini. Makanya gue menggunakan properti ini agar suara mikrofonnya itu bisa terdengar jelas, dan gue itu nggak harus menaikkan suaranya di video editor yang tadinya gue menaikkan suaranya di 1000 poin suara, itu gue naikin sampai ke 1000. Untuk ini sih gue nggak sampai ke 1000, gue bisa aja di 200 atau 200 atau 300 poin, supaya suaranya terdengar lebih proper atau layak ya didengar oleh menonton gitu kan. Dan juga dengan di setiap gue Ngobrol Fitling ini, gue nggak minta kalian untuk subscribe channel ini
kalian nggak wajib subscribe channel ini. Kalian bisa lakukan semau kalian. Bagaimana terhadap video ini, bisa kalian like videonya kalau suka mungkin, atau mungkin bisa berikan jempol ke bawah, atau kalian bisa mengklik dislike aja kalau nggak suka, nggak apa-apa. Dan juga kalian juga nggak harus berhak menonton video ini gitu, karena gue juga menggunakan channel gue ini, menggunakan YouTube gue ini sebagai wadah video journaling gue. Dan itu tuh menurut gue adalah salah satu cara buat memaksimalkan penggunaan sosial media dan internet semaksimal mungkin gitu, dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di sosial media ini. Kalau seperti di YouTube ini kan adalah sebuah platform untuk membroadcast diri Anda sendiri. Makanya slogan YouTube dahulu itu adalah YouTube Broadcast Yourself. Dan pada kesempatan kali ini dan di Ngobrol Fitling sebelumnya, gue sedang melaksanakan moto YouTube tersebut, yaitu broadcasting myself. Lalu juga kalian jika ingin melihat perkembangan gua atau perkembangan channel gua ini, kalian bisa silakan saja subscribe ke channel ini, walaupun itu nggak wajib kalian subscribe. Karena gua hanya sejauh ini yang gua rasakan itu per tanggal 16 Maret 2026 ini gua hanya mengupload tipe-tipe video yang seperti ini, itu video sharing ala podcast kayak gini. Dan ini tuh gue bertujuan untuk melatih atau mengasah kepercayaan diri gue di depan kamera. Mungkin bagi kalian yang terinspirasi dari gue ini, kalian bisa memulai juga dengan membuat video seperti ini dengan program, nama programnya itu gue nggak tahu. Kalian bisa menggunakan nama yang sama, nggak apa-apa, pakai aja. Gue juga memikirkan konsep singkatan dari ngobrol sendiri video journaling ini juga itu random banget. Ngobrol feeling itu ya asal dapet aja dari mana asalnya, gue juga nggak tahu. Ngobrol feeling, ngobrol sendiri video journaling itu ya, itu gue tiba-tiba aja gitu, something snap inside me gitu kan. Tiba-tiba gue pengen berubah, gue pengen mulai lebih percaya diri lagi di internet, percaya diri lagi ketika menghadiri Zoom meeting atau Google meeting ya. Karena rintangan terbesar gue atau halangan terbesar gue di era digital ini yaitu adalah kurangnya confidence yang ada di diri gue ini gitu. Makanya dengan gue melatih, gue merekam diri sendiri ini gitu kan, semoga aja gue bisa melangkah lebih jauh dari apa yang selama ini rintangannya di diri gue gitu, yang seperti ada tembok penghalang besar itu. Makanya gue ingin sekali mendobrak tembok itu dan gue bisa melangkah lebih maju ketika gue mulai bisa membuka diri dan lebih percaya diri di depan kamera, atau jika di depan orang lain yang banyak gitu. Oke, mungkin kalian juga bisa berkomentar di bawah video gue tentang bagaimana kalian mempunyai tips dan trik juga cara menjadi percaya diri, atau cara bisa belajar lebih bagus ketika public speaking. Itu gue pengen banget, karena gue itu sangat respect, sangat salut kepada orang yang bisa menyimpulkan atau menyampaikan pesan-pesan mereka yang ada di pikiran mereka ke
depan khalayak ramai, ke depan publik itu menurut gue suatu talent, suatu suatu aktivitas yang bisa memaksimalkan potensi manusia gitu. Karena menurut gue itu adalah dengan manusia mempunyai pikiran dan akal serta bisa serta mempunyai organ berbicara dan menggunakan suara mereka dan untuk menyampaikan suatu pendapat atau bisa melakukan suatu bernegosiasi untuk bekerja sama, itu adalah salah satu penggunaan senjata yang sudah ada di diri kita gitu. Makanya gue sangat respect, sangat hormat, sangat salut gitu kepada orang-orang yang bisa public speakingnya jago gitu. Gue yakin mereka juga mempunyai struggle untuk berada di titik mereka yang sudah bisa jago gitu public speakingnya. Gue yakin mereka juga dulunya sering berlatih di depan kaca, mungkin sering berlatih berbicara sendiri seperti gue yakin mereka sangat berlatih, cukup sering berlatihnya gitu ya, sangat sering malah berlatih dengan mengasah public speakingnya gitu. Dan itu tuh tentu saja ada hal-hal yang mereka harus korbankan, entah itu mengorbankan waktu luang untuk dirinya sendiri gitu kan. Gue yakin mereka itu adalah suatu pejuang yang sangat berdedikasi terhadap dirinya sendiri gitu. Makanya gue sangat salut terhadap mereka. Dan juga untuk next episode gue juga nggak mikirin temanya apa, langsung spontan saja. Dan juga gue juga merekam video ngobrol feedling dari episode pertama ini, yaitu tanpa skrip, no script, no inian nggak pakai skrip, nggak pakai runtutan atau daftar hal yang gue garis bawahi, enggak. Langsung saja langsung go with the flow aja gue bikin ngobrol feedling ini. Karena dengan gue bisa berlatih menggiring rekaman ini ke menit 25 menit, dan itu tanpa skrip dan juga tanpa poin-poin yang gue ingin sampaikan, itu artinya gue cukup confidence dalam membawa atau memaksakan diri gue untuk tidak blank gitu, tidak kosong videonya gitu. Iya, memang yang gue sadari tentang gue no script ini, gue bakal terbata-bata berbicara terbata-bata, iya, karena gue juga harus merangkai kalimat buat ke depan, yang karena kan pada akhirnya kan gue ini tanpa skrip, jadinya harus memikirkan kembali, merekonstruksi kembali kira-kira kalimat yang ingin gue sampaikan ke selanjutnya itu apa, seperti apa kalimat yang akan gue katakan selanjutnya agar videonya itu relevan. Dan ini sudah masuk jam 7 lewat 15. Dan cuacanya hari ini sangat panas juga, seperti 3 atau 4 hari ke belakang, dan memang sudah waktunya summer comes early kayaknya nih. Di waktu gua melihat beritanya kemarin, katanya kabarnya beritanya ya, musim panas, musim kemarau di Indonesia itu dimulai bulan April. Lantas kenapa sekarang masih bulan Maret, pertengahan bulan Maret,
minggu kedua bulan Maret lah, itu sudah mulai memasuki musim panas, cuacanya terik sekali gitu. 36 derajat, 35 derajat gitu kan. Mungkin inikah yang dinamakan musim panas sudah datang lebih awal. Gue juga nggak tahu. Yang bisa gue harapkan di musim panas ini yaitu adalah semoga iklim di seluruh daerah-daerah di Indonesia itu tidak ada yang tidak ada yang merasakan, semoga saja seluruh daerah di Indonesia itu tidak ada yang merasakan kekeringan ataupun kebakaran karena cuaca. Semoga enggak ya. Itu sih yang gue harapkan. Oke, ini sudah memasuki menit ke-20 menit dan juga sebentar lagi sepertinya akan menit ke-21. Berarti tinggal sisa 4 menit lagi untuk gue mengakhiri video ke episode ke-10 ini. Oke, dan lagi-lagi gue nggak bakalan cut video ini, langsung aja jebret 20 menit, 25 menit gitu kan. Kenapa 25 menit? Karena 25 menit itu adalah menurut gue itu sweet spot, waktu yang cukup buat gue untuk mengasah diri gue gitu kan. Yang namanya di filosofi Jepang tuh ada yang namanya kaizen gitu kan. Jadi melakukan nggak harus 2 menit kok, nggak harus 25 menit kok. Yang penting itu kita tuh konsisten setiap harinya, entah itu misalnya selama 2 menit aja. Nah, di 2 menit itu tuh walaupun kita hanya melakukannya sebentar, 2 menit itu sehari 2 menit. Tapi ketika kita melakukannya selama 30 hari itu sebulan 2 menit gitu. Sebulan seharinya 2 menit gitu. Yang penting kan di situ terjadi pengulangan kebiasaan, ritme kebiasaannya sudah terasa gitu. 2 menit misalnya, satu hari 2 menit melakukan misalnya push up selama 2 menit gitu, dalam sehari. Tapi lu ngelakuinnya itu selama 30 hari. Jadinya itu tuh nanti bakal berakumulasi seperti layaknya bola salju itu, teori bola salju gitu, yang tadinya di atas kan dia kan semakin gulungannya semakin kecil, nanti pas di bawah tuh dia bola salju itu gede gitu. Nah itu juga termasuk ke teori pengulangan dan juga teori jam terbang lah gitu, istilahnya ya kan. Nah mungkin untuk topik ini nggak banyak diomongin juga karena gue tadi awalnya gue ngomong kan pada topik ini kita akan membahas bahwa nggak apa-apa loh kalian melakukan hal-hal yang biasa aja itu sendirian aja gitu. Pada akhirnya gue melenceng dari topik pembahasan gue gitu. Oke, sini sudah mau menit ke-24. Ini sudah di 23 menit 47.48 malah. Dan gue akan coba berusaha untuk mengakhiri videonya di 25 menit gitu kan. Dan ini sudah memasuki masa-masa musim-musimnya orang pulang kampung gitu. Apakah di sini kalian ada yang pulang kampung gitu, mudik? Kalian bisa sharing-sharing aja di kolom komentar. Bang, gua mudik bang, semoga jalannya lancar gitu kan. Monggo bisa di komentar aja. Dan gua juga di musim ini tuh hawa-hawa musim pulang kampungnya tuh sangat terasa gitu kan. Yaitu cuacanya panas kan, dan juga banyak orang yang sudah menantikan keluarganya di kampung halaman gitu. Itu sangat wholesome sekali. Wholesome, sangat vibes, positive vibes gitu. Pokoknya
di bulan Maret ini tuh sangat-sangat berkesan lah. Soalnya ada hari-hari besar juga kan, ada hari-hari raya, hari besar dah, pokoknya sangat-sangat mantep lah pokoknya. Dan ini sudah menit 25 menit. Seperti biasa, nama gue Gafri saja dan Najda. Dan ini adalah ngobrol feedling episode ke-10. Dan seperti biasa, dadah.